Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sobat asal di luar sana dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Ya, salam sehat buat kita semua. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi anjuran pemerintah, jaga 5M ya. Iya, betul. 5M dan jangan lupa divaksin. Ya, yang belum vaksin sok silakan vaksin dulu deh. Vaksin, karena di Garut ini terancam naik level kita. Iya. Level 2 sekarang. Level 2 sekarang kan? Dan akan naik level kalau ternyata jumlah vaksinasinya belum mencapai target. Iya, betul. Jadi mungkin bagi sobat asal di luar sana yang belum divaksin sok silakan vaksin dulu karena vaksin merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita deh. Mantap, seperti itu kan. Mantap bahasanya Oke. semakin religius menjelang jadi Kang Aldi mah. Oke, suara semua kita mungkin izin dulu ya, kita buka masker karena insya Allah di sini sudah memenuhi protokol lah ya. Dan agak pengap kalau kita ngomong pakai masker. Oke, aduh, alhamdulillah. Gimana nih, Pak Asman sehat? Alhamdulillah sehat Kang Aldi. Masih meronda aja nih Kang? Masih. Setiap menjelang mau podcast pasti ronda. Oke. Tapi segar kan? Udah ngopi kan? Habis ini tidur kok. Habis ini tidur. Oke, balas dendam ya? Balas dendam. Oke. By the way, kita udah berapa minggu ketemu nih? Udah semingguan sih. Semingguan. Ya? Kalau di video ini seminggu ya? Iya, video ini seminggu. Aslinya baru sehari ya? Oke. Jadi alhamdulillah kita masih ketemu lagi nih teman-teman semua di sini dan kita hari ini kedatangan tamu yang menarik. Tamu yang menarik. Ya, tapi banget. Sebelum mulai nih Kang, mungkin bagi sobat asal di luar sana nih yang baru bergabung di podcast hari ini, mungkin kita jelasin dulu nih podcast asal ini apa sih sebenarnya Kang? Jadi podcast asal ini adalah singkatan ya. Singkatan. Dari Asman dan Aldi. Oke, berarti dari nama hostnya ya? Hostnya ya, kita punya podcast asal dan ini adalah hasil karya dari kampus 4 ya atau dari MIPA Universitas Garut. Oke, berarti karya dari Fakultas MIPA yang dituangkan melalui podcast tentunya. Oke. Apa namanya? Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini teman-teman, sebenarnya memang ini adalah hasil karya dan ini kita siarkan langsung ya dari studio podcast kita di kampus 4 Uniga di Jalan Terusan Pahlawan ya. Ininya. Ada namanya nggak sih ini podcast asal? Ada namanya Kang. Kebalik ya tadi? Kebalik, aduh ini sampai grogi saya nih. Aduh komedi ya. Emang gimmick ya ini? Gimmick dong. Oke, by the way kita ngomongin apa sih Kang? Oke, jadi ini kan studio ini adalah salah satu hasil karya juga ya. Hasil karya mungkin terutama dari bapak produser kita ya, Pak Fakri Hamdani, yang ingin bahwa supaya anak-anaknya dosen-dosen juga berkarya terus. Oke. Nah, kenapa? Karena kita sebagai sivitas akademika ini nggak boleh berhenti berkarya. Oke, jadi bukan hanya mahasiswanya tapi dosennya juga harus berkarya tentunya ya. Dosennya bisa, apalagi mahasiswa dong. Oke, harus seimbang lah ya. Tuh, nah kita hari ini kedatangan juga para bukan karyawan apa ya? Akademika ya. Yang berkarya. Oke. Itu dengan kesibukannya mereka sanggup memberi karya. Gitu. Oke, jadi tema hari ini apa nih Man? Akademika berkarya dong. Karena kita tadi udah ada clue-cluenya tuh. Akademika berkarya. Akademika berkarya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang dari jauh. Dari mana tuh Kang? Tamunya berasal dari asalnya tuh dia dari Sumatera. Dari Sumatera. Kemudian ngajarnya beliau hijrah ke Yogyakarta. Hijrah ke Jogja. Dia ke Yogyakarta dan hari ini ada di Garut. Ada di Garut. Itu dari siapa tuh? Kan biasanya ada yang manggil tuh, ayo kesini main. Kebetulan beliau ini ketagihan ke Garut. Ketagihan ya. Jadi ketagihan sama apanya dulu nih? Nanti ditanya-tanya. Ini mungkin langsung aja ya, biar nggak panjang lebar. Kita pengen ngobrol banyak. Kita sini sudah kedatangan seorang narasumber kita dari Yogyakarta. Ya. Di sini ada Mas Arde Toganugraha. Oke, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, udah berapa lama nih di Garut Mas? Ya, ini hari ketiga. Hari ketiga ya. Gimana nih suasananya di Garut? Masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke. Apa nih samanya tuh? Samanya nih? Sama apa ya? Ya intinya tenang lah di sini, tenang. Tenang lah ya. Kayak gitu, lebih santai. Oke. Di suasana suhunya beda nggak dengan di Jogja? Mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah ya. Oke. Jauh-jauh. Jauh ya? Dia Jogjanya kebetulan Yogyakarta. Oke. Cuma kalau Jogja kotanya jauh. Mungkin kalau Jogja kota panas ya? Panas banget. Oke. Kakakmu Jogja juga ya? Kakak Jogja. Kakaknya Jogja juga. Gitu. Jadi nih Mas Ardi ini sudah ketiga kalinya ke Garut. Ketiga kalinya di Garut. Boleh cerita nggak Mas dulu ngapain aja ke Garut? Nah betul. Oke. Jadi sebenarnya bukan ketiga kalinya, udah mungkin 5 atau 6 kali ya. Sebelum saya
lulus kuliah itu udah sering ke Garut. Jadi punya saudara di sini jadi sering ke Garut. Nah, terus kemudian yang pertama saya ini diajak aja sama Pak Aldi nih ya, katanya mau ayo ke Uniga gitu ya. Terus diajak camping gitu. Diajak camping. Gitu ya. Terus ya begitu. Terus kemudian yang kedua juga sama camping gitu. Camping juga. Pokoknya ke Garut mau camping gitu ya. Jadi liburan ya Mas. Iya. Ke Garut konsepnya mau camping pokoknya. Oh, camping. Liburan. Ternyata dia senang sama camping. Oke. By the way, datang ke sini sendiri apa Sama keluarga. sama keluarga? Alhamdulillah. Oke, Mas, kita di segmen asal ini nih kita punya sebuah sesi ya, namanya adalah 3 point clarification. Clarification. Jadi kita akan coba keluarkan fakta-fakta yang sudah kita kepoin sebelumnya. Wais. Nanti Mas silakan di klarifikasi betul atau salah nih. Nah, siap. Tim informal kita cari atau Saya enggak. deg-degan nih. Belum di briefing. Oke. Oke, ini fakta pertama, Mas Arde ini katanya adalah salah seorang pecinta kopi. Oke, ya benar. Benar pecinta kopi ya? Tapi ada yang bilang juga bukan kopinya, tapi kafeinnya. Kafeinnya itu. Kalau ada yang jual kafein suntik, saya suntik kafein aja. Ya. Kenapa sih Kang kok tertarik dengan kopi nih, terutama kafeinnya nih? Kadang-kadang ini ya untuk meningkatkan kinerja sih. Kinerja. Misalnya biar bisa lebih kadang-kadang menambah inspirasi seperti itu. Jadi kayak gitu-gitulah. Iya. Jadi bukan ya cuman untuk biasa kerja gitu over, kadang-kadang butuh kopi untuk menambahkan performa buat kerja. Oke, biar nggak ngantuk. Mantul. gitu Ini kan. anak senja. Oh, anak senja. Apalagi kalau mahasiswa itu mah kalau nggak ngopi, wah udahlah. Cuma mereka masih kopi, mereka masih gunting. Oh, oke. Mas Kalau yang Arde- sekarang? Mas Arde udah kopinya kopi. Beda. Oke. Fakta kedua, Mas Arde ini konon adalah salah seorang pecinta kucing. Enggak juga sih. Oh, Enggak enggak. juga. Oh, ini salah. Salah informasinya. Enggak Tapi juga. punya kucing kan benar? Punya. Punya Jadi kucing. karena pandemi gitu ya, kayaknya butuh hiburan yang lain, jadi piara kucing sekarang. Oh, oke. Iya, tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah piara kucing. Ya baru kali ini aja piara Baru kali. kucing. Waduh. Waduh, luar biasa ya. Karena pandemi ya? Karena pandemi sehingga Kalau pandemi membuat nggak gitu akan ya. miara kucing. Untung baru 2 tahun pandeminya berapa. Kalau lama nih bisa miara singa nih. Oh, iya. Rencananya gitu gitu ya. Nah, yang ketiga, ini Mas Arde ini sekali kita kenalkan ya profilnya. Mas Arde ini adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ya, saya di dosen Universitas Islam Indonesia, tepatnya di farmasi ya. Farmasi Sejak 2016, tepatnya sih 2016. 2016. 5 tahun ya. Ya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Farmasi dan PSPA mungkin Mas ya. Saya lebih ke S1-nya. S1. Oh, lebih ke S1. Tapi aktif juga mungkin ya. Bantu-bantu lah di PSPA. Bidangnya bidang apa itu, Mas? Ini tukang jamu saya. Oh, Weh, tukang jamu berarti ke herbal nih ya. Iya. Bahan Bidang alam. dengan saya. Oh, satu Iya. bidang dengan Pak Aldi. Ya, tapi lebih kepada penemuan obat sih. Penemuan obat. Biologi farmasi lah ya. Ya, nyebutnya. Oke, ngomongin Jadi soal berarti benar ya faktanya Iya, benar dua dong. benar. Iya. Biasanya 3 akurat. Berarti ya. informan kita nggak salah berarti ya. Tapi cuma 2 yang benar. Oh. Berarti 50-50 ya? Iya. Oke. Benar dong. 66 33. Oke. Ngomongin soal akademika berkarya nih, Kang. Mas Arde ini punya karya apa nih? Wah, karya ya. Saya suka bingung kalau ngomongin karya. Oh, iya. Bukan karena banyak, tapi cuman karena saya nggak suka sombong loh. Tapi banyak. Dia ciri khas beliau itu gitu. Ciri khas ya. Ngomongnya biasanya cuma kayak, Merendah dulu baru Udah, meroket ya. Dicip. Oke. Iya. Kalau karya ya, kalau kita lihat 5 tahun saya berkarir di dosen gitu ya, ada mungkin buku gitu ya, kemudian ya jelas artikel-artikel, tapi memang ada yang spesial, mungkin ada yang mungkin berbeda. Saya suka bikin seperti sistem kayak SIM atau sistem manajemen informasi gitu ya, informasi manajemen gitu. Kemudian ya yang berkaitan dengan teknologi lah. Berkaitan dengan teknologi ya. Oke, teknologinya itu tentang apa sih, Kang? Aplikasi sih sebenarnya. Aplikasi ya? Tapi nggak cuma saya yang bekerja, saya sebagai inovatornya saja. Tapi kalau disuruh coding ya saya nggak ngerti gitu. Iya. Nggak ngerti. Berarti ada timnya ya, Iya, Mas ya? ada tim. Ada timnya. Udah berapa lama tuh, Mas? Karya yang pertama itu mungkin sejak 2000
2018 ya. Dan baru sebenarnya secara resmi digunakan itu tahun 2020 saat pandemi gitu ya. Oke. Gitu. Dan itu terpaksa dipakai gitu. Terpaksa dipakai karena pandemi. Teknologinya apa sih, Mas? Ini tentang SIM TA gitu ya. SIM tentang skripsi gitu. Jadi SIM itu apa nih Mas? Yang masih sistem informasi manajemen gitu. Oh. Pasti itu kan? Iya, saya kira surat izin mengemudi, Mas. Saya ngerti pikiran dia. Itu pikiran dia. Iya, iya. Oke. Itu sih yang pertama itu tentang karena keresahan kita itu kayak sukanya kan kalau janjian sama dosen, mungkin saya atau mungkin bapak-bapak di sini juga pernah mengalami dulu ya. Iya. Belum ada WhatsApp gitu ya. Betul. Belum ada WhatsApp. Dan walaupun sudah ada WhatsApp, mungkin kadang-kadang ada dosen yang malah nggak mau di WhatsApp gitu ya. Nah gitu, nggak mau di chat gitu ya. Nah dengan sistem ini mahasiswa itu nggak perlu sering-sering ketemu dosennya. Gitu. Oke. Jadi semua diselesaikan secara online. Sistem ya. Ya betul. Dan ini terpaksa digunakan karena pandemi gitu ya. Kalau pandemi kan nggak boleh ketemu gitu ya. Betul. Akhirnya terpaksa digunakan gitu ya. Jadi monitoring. Pas selesai pas siap gitu. Monitoring Pas selesai ini ya. Semua ya. Monitoring sampai ini semua dilakukan di online. Iya. Bimbingannya online. Bimbingan Jadi online. nanti diketik kan biasa ada diketik nih hari ini ngapain saja, mengupload gambarnya apa semua itu online. Sampai nanti Yudisium juga dia sebelum dosennya verifikasi skripsinya dia belum bisa Yudisium, belum bisa lulus itu. Jadi dijaga tuh langkah-langkahnya. Berarti di tempat Mas Arde ngajar ini berarti udah diterapin itu sistem udah diterapin ya. Hasil karya seorang dosen farmasi ini. Oke, luar biasa. Berawal dari keresahan pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi malah. Saya udah prediksi. Oh enggak ya. Oh ini konspirasi. Karena dikira ikut konspirasi ya. Mas Arde ini juga jadi selain tadi mungkin membuat SIM, beliau ini adalah orang yang sangat produktif dalam hal akademik akademik ya, karena saya ingatnya itu beliau ini hampir setiap tahun selalu dapat grant atau dapat hibah ya. Alhamdulillah. Dapat hibah penelitian, udah beberapa tahun tuh berturut-turut kamu dapat terus kayaknya ya. Ya 5 tahun berturut-turut. Penelitian apa aja Mas berarti? Udah pengabdian ya, penelitian dan pengabdian gitu ya. Jadi penelitiannya sih tentang sel kanker ya, obat untuk sel kanker dan malaria. Mas, kalau boleh kepo-kepo nih, kalau dijumlahin 5 tahun ini udah dapat berapa juta Mas hibahnya? Waduh. Hibahnya Mas, bukan dimaksud ganteng hibahnya. Berapa ya? Kasarnya. Ya di atas 500 lah gitu. Di atas 500 ya. Tapi kalau kita berbicara sampai, karena kan hibahnya ini yang terakhir ini sampai 3 tahun ya mungkin sudah di atas 1 M. Di atas 1 M coy. 1 M ya, luar biasa. Tapi nggak cuma saya, ini kan tim ya. Tim, betul. Kembali lagi ke tim. Ya. Dosen muda yang produktif sampai dapat 1 M ya. 1 M. Totalnya luar biasa. Oke. By the way, alasannya mau berkarya itu kenapa sih? Oke. Jadi sebenarnya bukan alasan mau berkarya, tapi lebih mungkin alasannya biar hidup itu tetap hidup kalau saya itu gitu. Nah, jadi biar saya tuh merasa tetap hidup, nggak bosan, nggak stuck gitu ya. Kalau kata orang kan nggak boleh berada di zona nyaman ya. Jadi saya itu orang yang mengawali sesuatu itu dengan nothing tulus aja, ya, nggak mengharapkan apa-apa gitu. Kalau ceritanya dulu tarik lagi dari zaman mahasiswa itu saya melakukan sesuatu tuh nggak ada keinginan untuk menjadi apa, mendapatkan apa tuh enggak. Begitu jadi dosen pun demikian. Di awal-awal saya dapat hibah itu, hibah internal ya di awal ya. Itu saya nggak berpikir saya mendapatkan sesuatu dari itu. Hibahnya sekian ya habis itu untuk penelitian gitu. Saya maksimalkan gitu ya. Pengabdian juga gitu, saya maksimalkan. Jadi dari situ kemudian portofolio saya kan nambah gitu ya. Itu ya. Sehingga nanti kemudian saya bisa naik level nih gitu kan. Nah, pinginnya kan naik level ya. Sehingga daftar di Dikti walaupun memang bukan atas nama saya yang utama ya. Karena kan belum memenuhi syarat nih. Betul. Berarti dari dosen senior. Ya, tetap berkolaborasi dengan teman saya yang senior gitu ya. Sejak 2018, 19, 20, terus 2021, insya Allah 2020 udah sampai 2023. Dapat terus. Kemudian selain itu sih saya juga ini ya berkarya di tempat yang misal di organisasi seperti itu juga berkarya. Ya sering juga pernah juga di 2016 itu diundang ke Argentina, kemudian ke Taiwan seperti itu sih. Jadi intinya kalau saya memulai sesuatu itu nothing tulus aja. Nothing tulus ya. Ya betul. Nggak usah mengharapkan aku bakalan dapat ini nih. Enggak. Gitu. Insya Allah nanti kalau oke terus jalan dan kita dinilai rasanya
pantas gitu ya, insya Allah akan mengikuti gitu ya. Iya, betul. Kalau niatnya luruskan aja ya. Iya, Niatnya berarti berkarya nanti nothing ikutin tulus. sendiri ya. Betul. Oke, luar biasa. Nah, tapi ngomong-ngomong soal berkarya, kita tuh sebagai mungkin salah seorang pekerja seni pekerja seni. enggak juga sih ya. Cuma kita sebagai yang sering berkecimpung di bidang karya terutama ya. Ini sebenarnya banyak yang mengeluh ketika pandemi kemarin ini malah banyak hambatan. Ya. Jadi akhirnya orang tuh wah serba kehambat, serba nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau Mas Arde sendiri gimana ngerasanya? Pandemi ya. Selama pandemi saya sebagai dosen malah senang loh, enggak. Bukan senang karena pandeminya ya. Iya. Artinya ini sebenarnya yang saya bayangkan dari zaman dahulu kala ya. Jadi dahulu kala semua sistem itu harusnya sudah mulai berubah ya. Kita sudah memaksimalkan dua hal itu ya, bahwa ketemu secara langsung maupun secara daring begitu. Itu sudah saya pikirkan dari dahulu ya. Jadi sebelum pandemi pun saya sudah sering kuliah online, itu sudah menjadi hal yang biasa. Jadi nggak kaget lah gitu ya. Justru saya bingung. Ya kan ini sudah biasa gitu. Jadi sehingga saya cari sesuatu yang bisa saya lakukan yang lain lah gitu ya. Seperti itu. Jadi pandemi ini membuat saya malah berpikir harus berkarya yang lain nih gitu ya, seperti itu. Jadi di awal pandemi masih agak bingung nih, bukan bingung sebenarnya. Saya prediksinya ini nggak bakal lama misalnya. Saya diam aja 3 bulan pertama itu atau semester 2020 yang Januari sampai Juli itu ya. Ya saya biasa saja seperti kuliah online biasa. Tapi kemudian kok rasanya bakal lama ya gitu ya. Nggak beres-beres ya. Nggak bakal lama, nggak bakal cepat ini kan. Terus saya saya putuskan untuk bikin studio sendiri di rumah. Kemudian merancang semuanya. Kenapa? Karena paling sulitnya kuliah online ini membuat mahasiswa impress gitu dengan kita gitu kan. Betul. Nah, jadi saya siapin itu semua setelah pandemi. Tujuannya ya cuma buat mahasiswa bikin studio gitu ya, capek-capek syuting panas ya, kalau di bawah pakai studio kan pakai lampu ya panas ya. Panas. Betul. Mungkin mahasiswa mahasiswa nggak ngerasain gitu, kita yang Kita biasanya yang panas ngerasain. gitu. Tiba-tiba udah keringat aja. 2 jam coy harus ngomong. Luar Ya, biasa. terus ya lampunya harus ini kan, kalau enggak jelek juga kan. Iya, Kan betul. mahasiswa juga lihat masa kameranya dosen buram nih. banyak yang tersinggung ya. Jadi memang benar-benar niat nih Kang Aldi. Bener ya. Dan memang kalau pernah lihat video ngajarnya kan waktu itu ya. Karena beliau ini ada di YouTube juga kalau nggak salah. Ada YouTube-nya. YouTube Apa beliau nama ada. YouTube-nya? YouTube saya sih itu YouTube ini ya, YouTube akademik ya. YouTube akademik. Ya di namanya saya sendiri Arde Toga Nugraha itu. Jadi saya pernah lihat videonya emang niat banget sih. Oke. Kalau kita mungkin cuma sekedar zoom yang apa namanya cuma Dari kelihatan laptop, modal webcam. laptop. Kalau beliau emang pakai apa namanya Kamera. sendiri. Oke. Kemudian yang di backgroundnya sebelum zaman zoom punya background, Dia dia udah punya. pakai OBS sendiri. Wih, luar Udah biasa. pakai broadcasting sendiri, jadi emang Iya. lebih advance lah gitu ya. Niat banget jadi begini. Nah itu dapat hibah juga mas ya? Ya pas untuk mulai bikin video-video pembelajaran itu memang dapat hibah sih dari internal ya, dari universitas tapi bukan prodi, dari universitas. Jadi saya bikin video-video, ya saya syuting sendiri, ya kan katanya pakai vendor saja. Saya bilang kayaknya saya bisa sih bikin sendiri gitu ya. Saya bikin sendiri tuh, edit sendiri gitu ya, bikin sendiri gitu. Jadi pas awal-awal tuh agak aneh-aneh sedikit, videonya mungkin dimaklumi gitu. Pas akhir-akhir ya masih aneh juga sih. Ya, tapi saya sudah coba mix dan bisa membuat video itu rasanya lebih komunikatif lah untuk mahasiswanya. Goncangannya ini ya, saya lihat video awalnya tuh. Iya. Jadi beliau ini shoot dari pintu gerbang UI sampai masuk, goncangannya. Oh, kencang karena banget. masih alatnya belum Awal. ini. Nah, sekarang udah masih awal bagus gitu ya. Jadi sekarang berproses udah, terus. Iya, betul. Udah progresnya udah lumayan lah. Luar biasa Astarte ini. Oke. Buat Mas Arde ada nggak nih motivasi buat teman-teman dosen khususnya, bukan hanya di Bukan cuma dosen lah, mahasiswa. mahasiswa juga nih mau berkarya, terlebih sekarang lagi pandemik nih Kang. Ya, kalau masalah berkarya sih, kalau saya mikirnya pilih passionnya dulu ya. Karena sebenarnya saya passionnya tuh di IT ya dari dulu ya. Karena awalnya saya mau masuk kuliah itu di IT. Ya, tapi saya ngelihat pada tahun-tahun 2007 ya, mungkin kalau kita bisa ingat, IT lagi booming banget gitu ya. Saya lihat jumlah mahasiswanya banyak banget gitu. Nah, iya, peminat IT ya, itu. Peminat banget. Wah, saya pesimis nih. Akhirnya dapat pilihan di farmasi dan kemudian itu passion saya tetap di IT. Ya, saya coba mengembangkan passion saya di IT dulu. Nah itu jadi kalau berkarya cari dulu passionnya maunya apa. Nanti insya Allah itu tadi berkaryanya jadi nothing tulus aja. Karena ya seneng gitu ya, seneng ya. IT multimedia gitu jadi seneng saja sih. Jadi nggak berharap dipuji, nggak berharap mendapatkan apapun dari apa yang diinginkan, dan ya itu konsisten aja, jangan sampai
pada satu saat putus nih karena kecewa gitu. Kalau misalnya punya ekspektasi kan jadi kecewa. Kalau nggak punya ekspektasi kan insya Allah nggak kecewa. Betul. Jadi gak usah ngarepin bakal kawin, gak usah. Gak usah ekspektasi. Jadi apa tuh? Gak usah, ngalir. Ngalir aja. Nothing tulus ya. Atau bosen ya kan? Astagfirullahaladzim. Itu tadi kalau kita lihat memang apa ya, niatnya jadi nggak berharap apa ya, apresiasinya tuh nggak usah dalam bentuk materi, tapi kita menghasilkan karya aja udah Iya, udah seneng. Nothing tulus, berpikir keluar dari zona nyaman, ya. Itu kalau yang saya tangkap tadi. Nah, Mas Abde, dari sekian karya tadi nih, banyak perbocoran nggak buat teman-teman di sini mungkin pengen tahu berikutnya what's next buat Mas Abde? What's next ya. Jadi ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya akan buat ya. Kalau misalnya sistem itu masih akan saya buat, ada beberapa yang akan saya buat. Kemarin baru TA ya, sekarang mungkin nambah lagi. Nambah ya, ini diminta untuk ke profesi ya, profesi. Jadi profesi, kalau SMTA kan S1 ya. Jadi seperti itu yang mau saya buat, lagi riset ya. Jadi karena saya udah jadi riset gitu ya. Kalau orang riset dulu ya, betul. Kenapa kalau saya ingin membuat sistem itu biar dipakai gitu. Kalau nggak di riset nanti nggak dipakai, gitu, rugi. Kita kalau bikin sistem itu mudah, tapi dipakai enggaknya itu yang sulit. Jadi harus riset dulu butuhnya apa, baru seperti itu. Dan kemudian mungkin ke depan akan punya project-project buat pengabdian, buat bikin video gitu ya, video edukasi gitu ya. Di spill sedikit ya Mas Aldi ya. Boleh lah. Saya sama Mas Aldi mau bikin sesuatu nih tapi insya Allah rilisnya masih 2022 ya. Ya sedang kita siapkan begitu. Siapa tahu ada sponsor yang mau loh. Jadi Mas Aldi ke Garut ini memang lagi ada project sama saya sebenarnya di sini, dan insya Allah kita akan rilis 2022 ya. 2022. Ya, jadi memang itu ya, pinginnya sekalian seperti pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi pengabdian ke masyarakatnya tuh maksimal gitu. Nggak tanggung-tanggung gitu kan. Tapi jangan terlalu di-spill di sini Mas lah. Ketahuan. Bocorannya dikit aja ya. Trailer. Oke nih, wah seru banget Mas Abde ya. Jauh-jauh dari Jogja dan ngasih kita mungkin motivasi yang sangat luar biasa. Terakhir banget ya, mungkin ya nggak apa ya Pak Doni tambah terakhir ya. Di sini mungkin Mas Ade udah berapa kali ke Garut dan berinteraksi terus dengan mahasiswa biasanya. Karena kita kalau main sama mahasiswa kan ngajaknya ya. Nah mungkin Mas Arde ada kesan atau pesan buat mahasiswa kita yang nonton ini, mungkin yang udah berapa kali juga pernah bareng Mas Arde nih. Anak-anak Garut ini gimana sih, dan mungkin ada pesan apa? Jadi kalau mahasiswa itu sebenarnya semua itu potensinya sama. Jadi nggak usah bingung, wah saya dari Uniga, wah saya dari ini. Nggak usah mikir institusinya dari mana, tapi potensi itu datang dari diri sendiri gitu ya. Artinya mau menjadi hebat itu dia datangnya dari diri sendiri. Dosen, kampus itu hanya medium gitu ya. Banyak orang-orang yang nggak kuliah sukses gitu. Ya. Karena dia bisa menemukan mediumnya sendiri. Ya kan? Sedangkan kita diberikan kesempatan untuk kuliah, itu kita dapat medium ya, mediumnya kita diolah di medium itu, begitu keluar ya kembali lagi kita bagaimana memanfaatkan medium itu dengan baik. Nah, sehingga kita juga bisa lebih sukses dari orang lain. Oke. Luar biasa nih kan. Keren banget kan. Nggak salah narasumber kita berarti ya. Motivasinya luar biasa tentunya. Mas Abe, makasih banyak udah bersedia sharing di sini. Kita pengen ngobrol banyak, cuman kita juga masih punya sesi lain nih. Jadi yang nggak kalah seru. Jadi mudah-mudahan ada kesempatan lain nih. Nggak bosan Mas ya. Siap. Nanti cepet sering-sering ke Garut kok. Karena udah ada project kan nanti. Saya bakal sering sini. Next time kita akan main lagi lah ya. Kita camping lagi sama teman-teman mahasiswa lah. Ini buat yang mau ikut nanti boleh ikut lah ya bareng sama kita di sini. Tapi Mas Ade semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu kan. Amin. Dan pulang juga lancar ya. Amin. Jadi mungkin teman-teman sobat asal semua, sesi pertama kita ya. Ya. Nah, kita akan kembali lagi nanti di season kedua. Nanti kita lupa jargon. Oke, jargonnya lupa nih. Tagline. Oke. Itu punya tagline Mas. Nanti mungkin boleh bareng-bareng Mas ya. Kalau kita punya tagline di sini, kalau disebutin podcast asal, jawabnya bukan asal-asalan. Oke, kita sama-sama nih bukan? Sama-sama ya. Jadi kita akan kembali lagi di segmen 2 podcast asal bukan asal-asalan. Oke. Terima kasih Mas Arden.
Oke, alhamdulillah nih Kang Aldi. Wah, Kang Aldi udah senyum-senyum aja nih. Oke, kita kembali lagi nih. Masih di podcast Asal Bukan Asal-asalan. Oke, alhamdulillah nih. Kita udah kedatangan narasumber kita yang kedua. Oke. Lucu tadi kalau. Oke. Aduh, ya Allah ya Rabbi. By the way, narasumber kita sekarang ini dari mana nih, Mas Aldi? Tadi emang sesi mau jadi Mas Aldi ya. Jadi ke bawah Mas Arde tadi. Kang Aldi nih, Kang Aldi. Tadi yang pertama dari Jogja. Kalau ini nggak kalah jauh, beliau ini kalau tadi dari Jogja, dari dekat stasiun Jogja, beliau ini Mas Arde. Sekarang beliau ini dekat dari stasiun Kadungora. Oke. Sama-sama jauh. Berarti asalnya dari Garut dong. Dari Garut, betul. Okay. Ini salah seorang dosen juga di Fakultas MIPA Uniga ya. Oke. Cuman memang ada yang menarik, nanti kita akan bahas di fakta-faktanya ya. Oke. Langsung aja kita mungkin nggak panjang lebar. Kita panggilkan di sini ada narasumber kedua kita, ada Bapak Farid Perdana. Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Kang Aldi. Boleh dibuka aja Pak? Insyaallah. Alhamdulillah kita udah di antigen Pak. Aman insyaallah. Waduh Pak Farid. Aduh Pak Farid. Sehat Pak? Alhamdulillah. Apa aja rutinitasnya nih Pak? Masih seperti biasa saja. Seperti biasa ya. Ngajar online. Tadi kita agak mulai sesi 2 agak terlambat tadi nih. Ada kendala apa tadi? Kebetulan tadi ada nawarin kopi. Mau kopi? Oh iya. Kita kan nggak boleh nolak rezeki. Itu dia. Ya, tadi yang lucu sebenarnya pas masuk ke sini beliau masih bawa kopinya gitu. Pantesan Kang Aldi sambil senyum-senyum ya. Memang beliau salah seorang senior tapi sahabat saya juga gitu ya. Oke. Jadi kalau ngelihat beliau ini bawaannya ceria gitu. Oke. Bukan karena salah satu konten di video saya ada. Bukan. Dari ceria. Memang nuansa itu positive vibes. Oke, positive vibes. Oke, Pak, jadi nanti kita punya apa sih lagi namanya? 3 point clarification nih, Pak. Nah, kami ada fakta-fakta terkait dengan Pak Farid nih. Jadi kami punya informan yang sudah melaporkan ke kami nih. Pak Farid nih gemar apa, hobinya apa gitu, Pak. Nanti informannya siapa boleh tahu? Oh, rahasia dong, Pak. Dari tim kita, Pak. Oh, dari tim kita tentunya. Bagian riset data di sini memang. Boleh agak dekat Pak ini mungkin? Siap. Cukup mungkin segini ya. Oke. Silakan Pak. Oke. Pak Farid ini gemarnya atau hobinya ini off-road, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, sementara betulnya Betul ya. hobinya keinginan off-road sudah ada. Ada. Kalau untuk off-road secara pribadi saya gunakan mobil pribadi saya belum punya. Cuman paling ikut ke teman atau masih dalam dunia hayal dalam scale atau RC gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman saya sering ngeledek di bengkel Jeep tuh, ya, kamu mah off-roadnya masih dalam dunia hayal, scale gitu kan. Jadi cuma menggunakan RC Adventure gitu kan. Kemudian Pak Farid sudah dari dulu, kalau motor dari 2000 motor. Sejak zaman kuliah sudah mulai off-road di motor. Oke, berarti tapi motor sama mobil. Ini kata-kata mobilnya belum punya. Belum. Ya. Belum punya. Mobil yang layak untuk dipakai ekstrim off-road gitu ya. Kalau untuk cuman adventure ringan sih, mobil pribadi alhamdulillah masih bisa. Masih bisa. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi kata-kata belum. Berarti akan, ya kan? Kalau belum berarti akan. Jadi doa. Amin. Nonton nggak istrinya Pak? Nonton nggak istrinya ini? Saya suruh nonton. Oh, suruh nonton. Nanti ya tayang. Jadi nggak apa-apa nih dengar kalau dengar. Nggak apa-apa. Memang sudah ada kode dari istri Oke, untuk siap. membeli. Wah, udah ada kode nih. Wah. Hijau nih. Berarti lampu hijau udah ada nih. Ada nih. Tinggal keluar dari dialog aja berarti Kang ya. Jadi yang satu benar tadi ya. Faktanya oke. Fakta kedua, Man. Fakta kedua, Pak Farid ini suka main remote control nih, Pak. Iya. Apa aja nih Pak remote controlnya, Pak? RC alhamdulillah dari mulai aroma. Bahasanya Pak RC Pak ya? Ya radio control Radio control. RC. Radio control kan. Remote control sama orang Sunda. Oke. Tadi Nah, jadi memang dari bawaan sejak kecil waktu pas mulai sunat itu minta hadiah orang tua itu kalau adik saya dulu game dan sekarang pun dia main game kuat. Saya dulu RC dari kecil. RC dari kecil. Pertama apa Pak? Pertama RC car. Mobil. Pas mulai kuliah mulai penasaran karena ternyata RC car itu juga lumayan juga harganya, kelas hobi lumayan ya. Oke. Nah, lumayan, akhirnya saya mulai coba dan tertarik juga ke aeromodeling. Aeromodeling. Pesawat ya. Ya pesawat, alhamdulillah ternyata bisa banyak ilmu yang kita peroleh di sana. Intinya ilmu aerodinamika, ternyata bikin cara membuat pesawat itu bisa kita pelajari. Jadi bagaimana bikin airfoil sayap gitu kan. Dan ternyata biayanya lebih murah dibandingkan RC Adventure ataupun RC untuk mobil gitu ya. Gitu. Kalau boleh tahu kuliahnya apa ya? Atau mulai dari SD boleh tanya. Apa jadi bisa aeromodeling, jadi bisa ini gitu ya? Farmasi kan? Mungkin di awal saya sampaikan dulu sebelumnya mungkin
mungkin pesan buat semua juga ya, buat mahasiswa khususnya mungkin. Intinya suatu hobi itu kalau ditekuni mungkin bisa jadi satu penghasilan. Itu pertama ya tuh ya. Bisa menghasilkan. Bocoran nih. Saya memang dari kecil senang ngutak-atik. Walaupun jurusan kuliah tidak mengarah ke sana gitu kan. Tapi dulu almarhum ayah saya selalu bilang, dimanapun kita kalau bisa harus selalu mencari hal yang mungkin satu orang lain mungkin tidak senang dalam hal, tapi yang positif ya. Dan yang paling penting kita harus punya nilai jual. Dan kebetulan secara ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa saya harus masuk ke farmasi. Walaupun ya bukan kan ini saya awalnya niatnya cuma satu tahun di farmasi. Karena di SMA sering kesenian dan masuk ke farmasi, tapi lebih aktif bukan di istilah farmasi seperti Pak Aldi, Pak Asman kan. Sampai Pak Aldi mungkin kan presiden dari Indonesia yang farmasi. Yang tadi juga lebih ke ngutak-ngatik. Akhirnya ketika orang farmasi sendiri kurang tertarik mungkin di dunia untuk ya perbaikan seperti itu, ya dulu saya melihat pas praktek kadang ada alat rusak itu tertantang. Jadi bukan dalam terserah ada yang teman bilang kokobean atau apa gitu kan, tapi kita mending coba dulu dan insya Allah semuanya bisa dipelajari gitu. Luar biasa. Nah, alhamdulillah dari sana ternyata itu benar ucapan orang tua teman saya itu betul ya, dan di sana mungkin jalan sampai akhirnya saya jadi dosen yang awalnya tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah jadi cita-cita itu mulai dari sana. Dari sana ya. Tarik oleh salah satu dosen untuk jadi asisten, akhirnya disuruh sekolah lagi dan alhamdulillah terus. Gitu. Iya. Berawal dari yang mau masuk setahun tadi ya. Karena walaupun beliau kuliah, tapi karena hobinya tetap dijalankan, jadi tetap nyaman aja. Nah, itu dia. Itu. Karena gini, mungkin sering lah Anda juga mendengar ya, Kang Aldi, Pak Asman sering mendengar juga kan, yang paling nikmat itu kan hobi yang dibayar ya. Betul. Iya, hobi yang dibayar. Ya. Dan tadi saya yakin lah semua orang sudah tahu ketika kita menjalankan hobi ataupun pekerjaan kita jadikan suatu hobi, misalnya dianggap bukan jadi beban, apalagi dianggap sebagai satu nilai ibadah karena kewajiban. Jadi sebagai seorang laki-laki, anak istri dan lebih jauhnya. Nah itu tidak ada beban. Memang pastilah manusia ada kalanya naik turun. Masya Allah. Mood kadang naik turun, tapi kembali lagi ke sana. Dan ketika suatu hobi kita jalankan, mau ada bayaran ataupun tidak, nah itu tetap asik lah ya. Tetap asik kepuasan ya. yang kita dapatkan. Oke. Fakta ya. Iya. Fakta ketiga nih man. Fakta ketiga. Siapa sih yang ngorek-ngorek? dari ini kita, sama kita. Nah ini fakta ketiganya, Pak Farid ini sama dengan Mas Abed tadi adalah salah seorang pecinta kopi juga. Ya betul. Walaupun dulu waktu pas di pesantren itu di asrama, saya sempat sering ngejalan tipes ya. Jadi kopi dulu saya mungkin sampai kelas 3 SMA atau kelas 2 SMA enggak kan. Sekarang dari sana dan mulai konsumsi kunyit gitu kan. Dan itu juga perjalanannya bukan langsung, ya mungkin dulu kan bukan termasuk orang yang kutu buku ahli sering baca gitu kan, tapi dari hal yang ditemukan di lapangan, studi kasus misalnya dulu tuh nenek saya kan punya ayam dan luka, dan ternyata salah satu penyembuhannya itu kan pakai kunyit. Dan kita kan dulu belum kuliah betul, SMA, tapi dari sana kita konsumsi kunyit rutin, alhamdulillah kuat lagi, kopi sekarang masih kuat lagi. Pak. Kembali ke kopi ya. Kopi kuat lagi. Nah, tapi spesial Pak Farid ada fakta keempat nih. Apa nih faktanya nih kan? Pak Farid ini nggak suka nasi. Nah kalau itu ya itu sudah fakta yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Udah bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum, Pak ya. Jadi udah semua orang tahu. Jadi betul Pak tadi ya pada faktanya. Fakta-faktanya. Luar biasa informasi. Luar biasa. Terima kasih kepada tim riset kita. Ada sekitar 3 orang yang ngerjain Pak di sini. Semalaman mereka nyari-nyari informasi. Sepertinya itu mungkin mudah-mudahan sih kalau yang betulnya bisa jadi dari orang yang tidak suka bidang saya. Kayak gini, kalau dulu kan pepatah Hamka bilang kan kalau kita ingin mengetahui kebaikan orang, tanya pada orang yang tidak suka. Kalau kita mengetahui kebaikan orang, tanya pada orang yang tidak suka. Yang suka gitu. Yang suka. Balik ya? Kebalik. Balik ya? Agak bingung saya tadi. Udah lah ya. Udah lah. Bisa di-cut aja kalau kurang pas. Ini betul live Pak. Live. Tapi itu sudah habis gitu ya. Kalau hendak betul. orang, kita mungkin tanya pada orang yang tidak suka. Orang yang tidak suka. Oke. Luar biasa Pak Farid ini. Nanti insyaallah sebentar lagi S3 juga Pak ya. Elektro ya. Amin. Kenapa tiba-tiba muncul pertanyaan jurusan elektro? Dapat ke linear.
Kan ada farmasi elektro Pak nanti ntar lagi ya. Ada kombinasi bidang. Farmasi olahraga kan udah ada kan? Udah ada. Siapa tahu ada. Di ITB ada. Di ITB ada Pak ya? Oh jadi ini ya Pak Asman emang tertarik olahraga. Jadi tertarik biar bugar kan? Kalau ada, kalau boleh mungkin mesin gitu ya. Ya, betul. Farmasi mesin ya. Oke, lanjut lagi nih Pak, karena tadi kita sedang ngomongin YouTube nih. Kalau kata Pak Farid kan apa sih lagi namanya? Punya YouTube sendiri nih. Betul. Namanya Pak Farid Perdana. Farid Perdana. Iya. Teman-teman bisa lihat di gambar, mungkin udah ditampilin lagi ya gambarnya. Udah tampilin. Nah, YouTube-nya Conan sudah punya 3.000 berapa Pak? 4.000 kurang sebenarnya sih. 4.000 kurang ya? Mungkin Pak Aldi, Pak Asman bisa bantu. Insya Allah pasti subscribe Pak. Sekitar 3.920 subscriber. subscriber. Nah, buat sobat asal yang belum subscribe, silahkan subscribe Farid Perdana. Nah, itu pun sebenarnya bukan awalnya gak rencana bikin channel ya gitu. Mahasiswa dari awal sering sharing, nanya gitu kan. Termasuk ada yang perbaikan mobil atau apa. Walaupun bukan, mungkin saya tidak perbaiki tapi bisa kasih saran, ngarahin bengkelnya di mana atau gimana gitu. Nah, akhirnya anak-anak Pak udah aja, padahal Bapak kan sering ngoprek gitu kan. Dan sudah ngoprek ya, ngatik gitu. Bikin aja Pak tuh channel YouTube-nya. Akhirnya yang bikinin mahasiswa, sampai daftar sampai ke untuk proses AdSense sama mahasiswa. Saya bikin pas akhirnya ya hampir pasti udah masuk rekening. Oh, itu ya gitu ya. Nah, jadi itu awalnya di sana. Isinya berarti seputar otomotif Pak ya? Nah, jadi awalnya isinya untuk ya otomotif, utak-atik, tapi karena ngutak-atik itu ternyata ya kalaupun harus memaksakan menyiapkan dulu alat itu kadang kita insidental gitu kan. Pas ada rusak kita yaudah lebih cenderungnya ya ada waktu kosong sambil pulang kerja, sambil nunggu istri pulang, saya mungkin mampir ke bengkel teman, kalau ada mobil yang bisa saya liput, semampu saya, sepengetahuan saya liput. Jadi mohon maaf kalau tayangnya juga pun tidak setiap hari gitu kan, ataupun tidak rutin per minggu, pada bisa 1 bulan, bisa berapa bulan. Insidental ya? Insidental gitu. Jadi Gak sengaja ngerusak mobil dulu gitu Pak, biar bisa. kalau orang lain mungkin yang memang fokus di channel untuk ngutak-atik bisa aja kan dibongkar dulu. Saya karena mobil pun tiap hari dipakai, dan cuma 1 mobil saya gitu kan. Jadi ya masih satu ya? Masih satu, amin. Kalau masih 1 bisa Betul. bertambah. Masih ya, betul Pak. 2, 3, 4. Doa. Jadi insidental pas mobil ada rusak, kita anggap mungkin bisa bermanfaat buat orang lain, kita coba rekam gitu kan. Yang sempet, tapi kalau yang tidak sempet kadang ya udah kita nggak buatin lagi. Luar biasa ya. Jadi bisa kayak orang lain gitu. Berarti channelnya tentang hobinya beliau. Ya, jadi hati-hati buat Mas Ridwan Hanif, Om Mobi ya. Hati-hati akan segera tersusul oleh Farid Perdana. Arif Muhammad. Ini bahaya nih, orang bahaya nih kalau Jimny Challenge ya kemarin. Jimny Challenge ntar lagi lewat lah. Kalah sama orang ini. Udah kalau itu kan mereka memang sudah ada timnya gitu. Betul. Saya sama ini masih Belum, rekam Pak. sendiri, ngedit sendiri gitu kan. Nanti abis ini insya Allah kita rekrutmen Pak ya. Amin. Open recruitment. Atau dari tim podcast Unika bisa bantu gitu. Wah, ini. Sibuk. Sibuk ya. Insya Allah nanti saya doakan. Amin. Di bawah thanks to. Karena kita di sini per jam ya gitu. Bagi hasil aja. Oke, jadi tadi udah ada konten ya seputar otomotif. Cuman ada satu hal persamaan yang saya garis bawahi. Oke, Dengan apa tuh? tadi ya, hobi passion, ya? betul Pak ya? Betul ya. Bapak mengerjakan ini semua dengan hobi kan? Ya, nggak betul. dipaksa istri kan? Ayo siap post. Malah istri saya awalnya serius itu bikin gitu kan. Pas dia awal lihat videonya gitu kan, yang bikin siapa? Yang pertama itu yang ngerekam mahasiswa saya. Kameranya pun kamera dia. Yang edit pun mahasiswa pertama awal tuh. Terus ini kadang kita pun kasihan juga kan kalau mereka sudah harus mengalokasikan waktu gitu kan, jadi udahlah. Dan secara jadwal kan tidak terjadwal, jadi saya selama kalau pulang perjalanan mampir ke bengkel, ada mobil yang mungkin menurut saya tertarik, saya rekam. Ya, itu pun tidak malam itu saya buat videonya, kadang bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, malah sampai sekarang pun ada banyak bahan yang belum diolah. Belum diolah ya. Oke, membuka lowongan editor buat ini Pak? Ya editor, tapi Betul. dengan bayaran. Insya Allah ada tapi ya. Dengan bayaran siapa tahu seikhlasnya. Ikhlasnya. Insya Allah, ya. Nah, satu lagi mungkin yang menarik nih Man. Kalau ingat ya, jadi kita dulu pernah kemarin sama Faisal ya. Oke. Teman-teman kita pernah main ke Oh iya, Garut Selatan. Betul. sama Pak Farid ini. Nah, beliau juga bikin konten di situ. Oh, bikin konten. Jadi karena hobinya juga salah satunya motor-motoran juga Pak ya. Ya dari kalau untuk trial sih dari 2008 2007 mulai ke. Ada kan di kontennya di kalau nggak salah ya, ada tentang Garut Selatan, ada ke gunung apa Hanya kemarin? beberapa sih. Haruman ya kemarin tuh ya. Haruman Gitu. Jadi punya hobi aja ya. Hobi. Nah, tapi yang menariknya untuk menunjang hobi tersebut,
beliau itu apa ya istilahnya? Berani ngemodal gitu. Apa aja tuh yang dimodalin kan? Ya, jadi kalau tadi Mas Arde beliau menunjang hobinya dengan bikin studio, Pak Farid juga sama. Akhirnya beliau ya karena mau nggak mau pasti tetap butuh Pak ya sarana prasarana mah ya. Jadi akhirnya mungkin harus ada kamera macam gitu. Akhirnya beliau Satu lagi. Apa tuh, Pak? Kunci mogok rumah kamari di lapangan sok. Oh iya betul. Itu Kunci. modal. Betul. Jadi di tasnya itu kalau kita bawanya buku, beliau punya kunci. Dan flashback ke zaman awal praktikum, dulu saya jadi asisten praktek juga, mungkin Pak Doni ya, ada rekan-rekan dosen sekarang yang mungkin pertama saya jadi asisten, di tas saya itu berbeda mungkin dengan asisten di farmasi pada umumnya. Kalau pada umumnya mungkin bawa jas lab, bawa perlengkapan buat di lab, saya kunci-kunci, apometer, WD. Woi, luar biasa. Nah, kalau mesin tablet alat macet, saya mau tidak mau saya harus pakai ya buat ngebongkar, buat cengan yang pasti itu. Luar biasa Itu yang membedakan. Nah, kalau sekarang kan udah ada bagiannya, jadi kita sudah istirahat lah. Betul. Tapi tetap hobinya jalan ya. Hobi jalan. Gitu. Nah, tapi memang salah satu jadi kunci juga, jadi jangan nanggung Pak ya. Kalau emang Iya, hobi itu ya jangan tanggung. lakuin gitu tapi ya. ada modal yang membuat nanggung. Kembali lagi ke modal ya. Tapi beberapa kali harus dikirimi ke alamat lain Pak ya dulu. Kampus karena setiap hari kan tidak di rumah paling malam. Jadi kalau ada barang saya tetap pengiriman tuh ke kampus. Bukan karena Bukan. Karena kalau ke rumah kasihan pengirim. iya. Pak barang paket nyampe saya masih di luar, kirim ke satpamnya nggak ada, kasihan kan dia harus bolak-balik. Betul. Soalnya kalau kayak Madarotan buat pengirim gitu kan. Nah, makanya kalau mending kayak saya Pak, kalau saya ngirim barang itu biar istri nggak tahu nih kirim alamat dia. dikirimnya ke alamat apotek Kasipo, Pak. Lalu saya ambil gitu. Ya dia nonton lagi ya. Tapi by the way nih Kang Aldi, Pak Farid ini kan seorang dosen nih. Betul. Bagaimana sih menyeimbangkan antara belajar, mengajar di kampus sama hobi Pak Farid nih? Karena kan kita punya kewajiban juga Pak ya. Iya, betul. Apalagi Pak Farid banyak tugas tambahan. Tuh, dan mungkin penelitian, pengabdian harus jalan juga. Gimana tuh Pak? Terkadang ada hal yang satu waktu ya gitu kan, kita merasa aduh pingin apain dulu gitu kan ya. Tapi ya tadi kalau bisa sih tetap kewajiban dulu. Makanya saya bilang tadi bikin video ini tidak pernah terjadwal dan waktunya pun entah kapan gitu. Dan bahkan ketika memang sudah tidak ada kegiatan, ada waktu senggang, kita Malam, sempat dan bisa jadi ketika memang jadwal untuk mengajar kegiatan lain di kampus masih padat, ya kita video skip dulu. Skip dulu ya. Gitu. Jadi yang paling penting tetap harus yang utama dulu ya. Utama dulu kewajiban sebagai dosen yang itu dulu ya. Setelah itu ya ada waktu senggang ataupun sambil tugas ya Pak ya. Sambil tugas, nyurvei, ada suka penasaran tuh lagi nyurvei misalnya lagi ngurus praktek anak-anak gitu ya, tempat praktek. Di jalan lihat mobil bagus, jadi penasaran pingin berhenti gitu. Pas mau ngeliput, mental gak siap, merod, basunnya merod, mundur lagi gitu. Merod tuh mundur ya? Mundur lagi dan ya udah apa. Tapi kan bertahap lah gitu. Berarti tugas utama sebagai dosen jangan ditinggalkan dong. Karena itu. Jadi mahasiswa juga sama. Iya. Tugas utama sebagai mahasiswa nggak boleh kelupain. Iya. Ya. Tapi hobi harus tetap jalan juga. Kalau saya lihat banyak juga sih dosen-dosen farmasi ataupun dosen-dosen lain juga yang memang punya hobi di otomotif. Mereka malah di rumahnya sampai ngerakit jeep, ngebangun restorasi. Ya itu pun salah satunya mungkin orang tua saya, dosen saya dulu kan. Jadi saya ke rumahnya tuh bimbingan tuh semangat, dan bukan semangat ya satu-satu memang semangat buat beresin kuliah. Terus ada tambahan lagi semangat karena pas di rumahnya ada jeep gitu kan. Jadi saya semangat ke rumahnya tuh. Hari ini bimbingan lihat masih sasis yang dicat. Terus bulan depan atau 2 minggu berikutnya bimbingan lagi sudah mulai naik mesin. Jadi memang mungkin banyak juga dosen di luar yang punya hobi, dan saya rasa hobi itulah mungkin yang menjadi pelengkap dan memang setiap orang pasti harus punya sih. Jadi mungkin ya tetap harus jalan Pak ya. Nah Pak, boleh kasih motivasi nggak Pak buat teman-teman terutama mahasiswa ya nonton ini juga gitu, sedikit penyemangat mungkin supaya mereka tetap bisa melakukan apa yang mereka mau gitu. Ya untuk mahasiswa intinya apapun hobi Anda sama positif tolong terus dipupuk. Karena kedepannya kita gak pernah tahu, siapa tahu mungkin hobi tersebutlah menjadi sumber penghasilan Anda. Betul. Luar biasa. Banyak motivasi nih kan. Motivasi ya. Pas juga nggak salah udah punya karya ya. Alhamdulillah punya karya. Punya YouTube juga ya Pak? Punya YouTube juga. Ada. Mulai Alhamdulillah sudah dimonetize. Alhamdulillah. Belum tampilin tadi. Belum ditampilin. Tapi searching aja ada di YouTube-nya. YouTube-nya namanya Farmasis Kepo. Farmasis Kepo. Farmasis Kepo. Fokus ya. Iya, fokus di farmasi gitu kan. Kalau saya masih kuliah. di mata kuliah. campur.
Karena hobi itu ada yang bilang kalau terutama laki-laki ya, kalau boys will be boys ya. Jadi Kalau laki-laki punya hobi bahaya. punya hobi bahaya. Oke. Karena ntar hobinya mainin yang lain gitu. Jadi mending kita mainin yang positif aja. Oke, yang positif aja lah. Nah, saya di rumah tuh sekarang lagi bikin hidroponik misalnya. Curhat Pak. Kenapa? Oh iya. Oke. Nah, itu lumayan ngabisinnya, tapi karena tadi kayak Pak Farid hobi ya jalanin aja. Ya, nothing tulus. Ini bisa di-cut kan ya? Nanti. Nggak bisa di-cut, kan kita live nih. Oke. Oke, Pak Farid, ini luar biasa ya kita dapat hari ini mungkin jadi banyak masukan juga Pak bahwa ternyata walaupun bukan sesuai saya kuliah farmasi ini mungkin bukan keinginan saya karena hobi saya sebenarnya pengennya di bidang media misalnya. Iya. Di bidang apa paling banyak biasanya? Fotografi. Fotografi. Makanya seneng boxing, seneng Nah, apa gitu. betul. Tetap lah harus jalan ya Pak ya. Ya, jalan sampai saya dulu pernah tanya oleh pimpinan saya juga kan gitu. Sebenarnya Farid cita-citanya dulu jadi apa sih gitu. Ya kita sekarang mungkin jalani saja, jalani. Ternyata menghasilkan ya Pak ya. Alhamdulillah. Walaupun menghasilkan ya kita itu mungkin satu rezeki kan dari mana saja. Betul. Tapi lebih senang ya Pak. Ada senang minimalnya kita mengerjakan sesuatu pun yang memang jadi dari hobi kita jadi lebih ya penyemangat lah gitu. Ataupun sebagai obat untuk kita melepas stres juga. Nah, itu dia betul. Sudah penat dari kampus, kemudian dari luar disalurkan melalui hobi tentunya. Jadinya pelarian yang lain. Yes. Dapat Betul. penghasilan. Nah, bonusnya dapat penghasilan tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, luar biasa banget ya hari Ya. ini. Ini sesi yang menyenangkan lah kalau buat kita ya hari ini karena kita banyak ketawa. Betul. Banyak Oke. komedi-komedi hari ini dan banyak kejadian tapi menginspirasi juga gitu. Sangat menginspirasi tentunya. Inspirasi banget. Jadi kita juga insya Allah motivasi buat terus berkarya. Semua. Jangan berhenti berkarya, melalui hobi bisa menghasilkan tentunya. Jadi sekali lagi makasih Pak Farid udah Terima kasih Pak Farid banyak sudah di sini. mampir ke podcast asal ini. Podcast asal. Jangan kapok. Jangan Bilang kapok. saya. Komedi ya. Komedi. Saya kaget juga tadi ngapain saya diundang gitu kan. Iya. Nggak dikasih tahu juga kan. Tiba-tiba Pak. Tiba-tiba. Namanya spontan Oke. ya. Iya. Uhuy. Spontan ya. Jadi kalau misalnya Pak Farid udah tidak cari kesini, insya Allah dia akan main ke Pak Farid ya. Iya dong pasti. Biar lihat behind the scene dari podcast asal ini nanti bisa lihat di YouTube-nya Farid Perdana. Oke. Ada yang penasaran ya, pengen tahu kesibukan di balik studio ini gitu ya. Oke. Sibuk banget deh, daripada makan, ngemil, ngopi. Oke. Itu aja buat hari ini ya. Iya. Sekali lagi buat yang udah nonton, thank you masih banyak. Terima kasih Dan banyak. yang bisa mendapatkan hikmahnya lah ya. Iya. Karena kita berdua di sini sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi dan Betul. masukan. Jadi jangan bosan-bosan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih sudah membagi waktunya nih untuk hadir di podcast asal ini tentunya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para kru, kemudian Bapak produser kita. Pak Fakri Hamdani atas supportnya dan semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini. Oke. Jadi kita masih akan terus kembali lagi Oke. episode berikutnya ya. Nggak bosan-bosan kita mengingatkan terus jaga kesehatan, jangan lupa di vaksin tentunya. Oke. Itu aja mungkin Pak Farid terima kasih banyak, Pak Ardi terima kasih banyak. Terima kasih Ketemu banyak. lagi di episode yang akan datang, masih tetap di podcast asal. Bukan asal-asalan. Oke, terima kasih Bapak Farid. Terima kasih Pak Farid. Sama-sama.